Anda masih bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan Mas Raka Juniko, Research Analis MNC Sekuritas. Betul sekali, kita akan langsung ke saham-saham pilihan di pagi hari ini, diantaranya adalah INDF dengan rekomendasi buy on weakness dengan rekomendasi gitu ya untuk resistance-nya di antara range-nya antara 6.400 hingga 6.660 dan bisa melakukan stop loss jika sudah masuk ke level di bawah 6.075 Mayor ataupun Mayora dengan target price di 2.840 hingga 2.920 bisa melakukan stop loss jika sudah mencapai harga 2.570. DSNG dengan rekomendasi buy on weakness di range 665 hingga 690 dengan target price di 760 hingga 795 bisa melakukan stop loss jika sudah menembus level 640. Ace Hardware dengan melakukan spekulatif buy di level 486 hingga 515 dan target price untuk Ace Hardware sendiri di level 565 hingga 650 bisa melakukan stop loss di level 474 ataupun di bawah 474 begitu ya. Oke, kita ke NDF terlebih dahulu. Mas Raka, seperti apa analisisnya? Oke, kalau kita lihat memang saham indeks ini cukup terjun cukup dalam ya. Kalau minggu lalu kita review ini sudah hampir 5% begitu. Namun menurut kami ini untuk saham consumer related ya, ini masih cukup potensi. Jadi sehingga penurunan harga yang terjadi belakangan ini dapat dijadikan ancang-ancang nampaknya untuk strategi buy on weakness gitu. Terlebih di mana saya juga merasa untuk penurunan ataupun results yang mungkin akan cenderung turun ya, ini sudah terpricing dari penurunan kemarin sehingga nampaknya ini indeks ini masih bisa cukup potensial untuk dilakukan buy on weakness. Terlebih dengan outlook yang masih positif, di mana tahun ini kita sudah mengetahui untuk upah minimum ini ada kenaikan, pricing power dari merek atau brand cukup masih kuat, terlebih juga ada tahun politik di tahun ini begitu. Oke, untuk itu Anda melihat memang akan ada kecenderungan penurunan pada rilis kinerja, tetapi itu sudah di price in sehingga ada peluang untuk pullback ya? Ya, begitu Mbak. Oke, ada target di 6.400, kalau itu tercapai di 6.650, waspada di 6.075. Tapi kalau kita lihat ya Wiki, mayoritas saham rekomendasi Mas Raka pagi hari ini itu adalah emiten consumer good, kemudian juga ada retail S hardware. Apa karena juga kita mau mendekati momen lebaran? Ya, kalau untuk momen lebaran lebih mungkin ditujukan pada Mayora ya. Dimana mungkin penguatan kemarin ini sampai seminggu ini masih relatif flat ya, 0,38%. Dan kalau kita lihat juga dari produk-produknya dari Mayora itu sendiri ini akan cenderung diminati terutama saat adanya lebaran gitu. Terlebih juga dengan kenaikan ASP pada tahun lalu ini bisa meng-offset kenaikan dari beban produksinya terutama dari kenaikan harga gandum. Tentu hal ini akan menjadi buffer bagi Mayora ini untuk menjaga split marginnya agar lebih kompetitif begitu. Oke, Mayora secara harga terakhir memang sedang ada di level yang cukup menarik untuk dikoleksi atau seperti apa Mas Raka? Oke, kalau untuk Mayora dari pergerakan harga ya Mas Yuki, kalau kita lihat memang nampaknya harganya masih terus ke atas. Namun ini masih terjadi nampaknya konsolidasi sehingga nantinya ini bisa dijadikan untuk kita mulai akumulasi gitu. Mulai akumulasi ya, Mayora ada target price di 2840. Kalau ini tercapai, Anda proyeksikan Mayora masih bisa ke 2920 ya? Ya, begitu Mbak. Oke, kemudian S Hardware terlebih dahulu sebelum kita ke DSNG. Oke, kalau S Hardware memang target ini ya, tahun ini akan membuka store sebanyak 10 hingga 15 unit begitu. Nampaknya juga pembukaan store ini akan lebih tunjukkan pada konsep stand-alone ya, sehingga hal ini dapat mendatangkan lebih banyak konsumen tentunya daripada harus berkunjung ke mall, namun bisa lebih terjangkau di tempat yang terdekat gitu untuk konsumen. Dapat juga momentum lebaran di mana pastinya kan ada THR, jadi konsumsi masyarakat ini pasti akan meningkat juga gitu. Dan kalau kita lihat juga performa ataupun selama sebulan, 2 bulan bahkan ini diharapkan memang triple SG-nya ini masih positif gitu buat akses, sehingga nantinya ini bisa mendorong kinerja yang lebih baik di tahun ini. Baik, singkat sebelum kita jeda, DSNG seperti apa dengan rekomendasi buy on weakness Mas Raka? DSNG ini dengan potensi kinerja CPO yang naik ya, kita naik memang 10% tahun ke depan, dan memang harga CPO kalau kita lihat itu sudah di atas 4 bulannya Mas Yuki. Oke,
DSNG ini mengapa buy on weakness dibanding yang lain buy? Oke, kalau kita lihat memang DSNG ini sudah ada kenaikan sekitar 4% ya dibandingkan minggu kemarin gitu, sehingga nampaknya nantinya akan ada potensi dari taking profit. Namun hal ini bisa jadikan strategi untuk buy on weakness gitu, Mbak. Oke, Baik. masih ada peluang 760 kalau itu tercapai ke 795 tapi buy on weakness. Stop loss-nya di 640 ya. Itu dia untuk rekomendasi saham pilihan Indofood, Mayora, DSNG, dan juga S Hardware. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Ya tadi kan pas saya tuh sangat menggebu-gebu tadi kan pas pembukaan Wiki pergerakannya memang masih sangat volatile begitu ya. Ya. Kalau sekarang kan sudah 25 menit berlalu, kita update lagi. Oke, pergerakannya seperti apa? Yang jelas ini kalau kita lihat dari saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Adaro, Bumi, kemudian juga UNTR dan ITMG dengan pelemahan masing-masing 2,98%, 3,01%, 0,89% dan 1,65%. Oke, ini ada saham-saham tambang semuanya masuk dalam kategori loser Ya. terbesar ya pagi hari ini. Dan kita lihat juga untuk data lain, ada indeks harga saham gabungan yang terpantau masih menguat 0,41%. Berikut juga Jakarta Islamic Index LQ45, kemudian top gainers ada BCA, Goto, BBRI, kemudian juga PTMP yang baru saja IPO pemirsa ya, PTMP bertahan dengan kenaikan 13%. Kemudian pemirsa loser sudah kita simak bagaimana dengan sektoral. Ya, sektoral konsumsi primer dan juga keuangan memimpin penguatan dengan penguatan masing-masing 0,88%, 0,59%. Sementara itu sektor energi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prisa, nampaknya ini cukup banyak dilepas oleh investor ya dengan pelemahan 0,69%. Dan infrastruktur juga masuk ke dalam sektor yang pelemahannya juga cukup dalam, 0,16%. Mas Raka, singkat saja, bagaimana menanggapi top losers 4 yang paling signifikan itu semuanya adalah tambang batu bara? Oke, memang kalau untuk kita cermati pelemahan dari saham-saham energi ya, mining ini tidak lepas dari turunnya juga harga batu bara, di mana penurunan harga batu bara ini cukup hard landing ya. Kemarin saja di penutupan tanggal Jumat itu 3 Maret ini sudah terkoreksi 2%, sekarang sudah mencapai 188 US dollar per tonnya. Dan memang hal ini nampaknya memang tidak terlepas dari juga adanya sentimen dari global di mana demand untuk batubara ini flat ya, walaupun China ini rawan ekonomi. Namun kalau kita lihat kinerja dari saham-saham emiten batubara ini cukup signifikan kemarin, dan diharapkan ini dapat memberikan dividen yang cukup luar biasa juga di tahun ini, sehingga dividen yield-nya dan harga saham dengan koreksinya ini masih sangat menarik gitu, Mbak. Baik, Mas Raka, yang juga menarik adalah Goto masuk ke dalam jajaran top gainers di awal pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Apa yang menarik dari Goto dan apa yang coba dicermati oleh investor di Goto sendiri? Ya, karena Goto ini sebenarnya Jumat lalu juga melesat ya. Ya, memang kalau kita lihat juga indeks Nasdaq, SPX teknologi ya di US sana ini juga kemarin mencatatkan rebound juga, sehingga hal ini berdampak juga terhadap saham-saham teknologi yang related ya. Masuk juga dia ada di Hang Seng dan juga Goto itu sendiri. Dan perlu diingat juga di mana manajemen ini menargetkan bahwa Goto ini bisa cepat meraih profitabilitas, terutama ditargetkan EBITDA di kuartal 4 tahun ini diharapkan memang positif. Dan tentunya upaya ini akan melalui berbagai rintangan. Namun ini sudah terrealisasi kemarin di mana Goto ini sudah PHK ya sebagian karyawannya, sehingga hal ini diharapkan dapat membawa efisiensi dan menghasilkan. Oke. Tapi kalau masuk sekarang kayaknya udah agak telat ya, karena kenaikannya juga dari kemarin sudah cukup signifikan ya Mas Raka ya. Cukup signifikan sih memang Goto. Pelemahan. Baik, oke. Mas Raka, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga analisis yang Anda sudah berikan. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk investor, tapi lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa IDX Channel. Mas Raka, sukses, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sobodatu. See you in the morning.